Memanas Musohi vs menjadi Asila haram, Lirboyo. apa tidak diperbolehkan. Kan perumusannya begitu tadi. Niku yang kami dereng sepakat. Secara prinsipnya mana? Oke, monggo, terima kasih. Kita kembalikan lagi kepada Coba moderator. Oke, monggo. Dari awal sampai sekarang saya masih kurang sepakat dengan soalnya. Mergo soal itu menggiring kita kepada opini yang kalang kabut. Deskripsi itu menampilkan narasi-narasi, bentuk takdim, bentuk taukir kepada tokoh di pesantren. Itu memang terjadi, ibaratnya sudah banyak. Tapi ketika dibuat soal, ini jadi masalah. Apakah mengkultuskan? Nah ini Lirboyo gimana nalarnya ini? Wong narasinya itu bentuk-bentuk yang normal saja, terus dikirim kepada mengkultusan. Yang mana kultus itu adalah bentuk-bentuk yang berlebihan. Makanya ini saya daripada suwi-suwi gak mari-mari, perumus sudah, musohe sudah, kok masih bulet aja. Saya menawarkan gimana kalau soalnya itu diubah dengan sesuai narasi dalam deskripsi masalah. Ngapunten. Sebentar, ini Bentar dulu, miliknya bentar dulu. musohe, jangan dibantah dulu. Oke, nanti diberi kesempatan. Jadi gimana hukum tradisi takdim adab kepada tokoh di pesantren sesuai yang terjadi di masyarakat. Nanti ini akan menimbulkan banyak jawaban yang itu semuanya bisa masuk. Dari Nur Khalil, kalau itu nanti tradisinya adalah sesuai syariat, ya domain syariat bukan domain hakikat loh ini ya, maka itu dibenarkan, kan gitu toh. Kalau melanggar syariat maka tidak dibenarkan. Itu sudah menyangkut nanti dari sebelah kiri, karena kata kuncinya itu adalah tradisi takdim adib di pesantren. Sehingga kalau dibawa mengkultuskan, sudah bisa kita tebak kalau kultus akan berlebihan. Takdim apapun kepada kiai, adab kalau berlebihan itu tidak baik. Sampai kemudian mencium kakinya kiai, itu kan tidak ada dalam syariat itu. Iya toh? Ya kalau di kerajaan, kalau di kerajaan memang itu biasa. Sair. Tapi syariat itu tidak ada. Kalau sampai mencium kaki Musawirin, orang tua ada. itu, Tenang. ibaratnya belum ada. Ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat yang Anda baca tadi itu Ini semuanya adalah masih dalam kategori takdim adab yang normal Mencium kaki yang ada. terjadi di pesantren dan itu diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Lirboyo. Ini ada. Ini Ya. ada. Sair. Ya, Mencium sementara kaki yang ini ada. bentuk-bentuk Sebentar. mengkultusan Ini ada mencium kaki. itu belum ada ibaratnya. Coba cari adab takdim yang mengkultuskan, nggak ada itu. Lirboyo Rien. Sehingga kalau sampai paksakan harus menjawab tidak benar, itu ya ibaratnya nggak ada. Enten. Oke, mohon coba diteliti. Jadi Kabupaten ibarat sampeyan yang masuk itu belum ada yang masuk kepada mengkultuskan. Hanya ibarat takdim adab yang sesuai syariat. Makanya ya diperbolehkan. Kalau mengkultuskan ya nggak dibolehkan. Cuman ibaratnya nggak ada. Silakan ditanggapi. Daripada nanti ini tidak ada titik temunya. Tadi sudah disampaikan perumus, bagus. Musohe apalagi sudah, saya kira ya itu yang terbaik. Moderator. Ya saya kembalikan pada moderator. Baik, mohon tertib. Dari tadi kita bahas adab, tapi Musyawirin ini tidak kurang beradab gitu ya. Jadi tolong kalau belum diberi waktu, mohon jangan pegang mic. Setuju nggih? Nah, dari tadi kita muter-muter bahas adab tapi nggak dipakai gitu ya. Siap. Saya dulu. Kita kembalikan kepada Sohibul As'ilah. Oke, begini. Monggo. Untuk Bapak Musohe, Bapak Perumus, kalau sampean merubah soal, jelas kami menentang. Bukan istirsad, menentang. Bahwa pertanyaan ini sudah kami patenkan. Kalau pengen buat asilah sendiri, buat forum yang lain. Karena begini, kalau kita narahnya adalah pengkultusan sehingga menutup ruang kritik, kan tinggal kita jawab. Pengkultusan itu kita mau artikan ihtikar wa ta'zim ilal masyaikh, apa mau kita artikan sebagai ismah?
Kultus Kalau itu cuma sebagian perumus tadi dari awal kenapa kau mengharapkan polanya cuma satu? Saya sudah paham. Apa? Maksum. Semuanya sepakat kalau asy-syekh dianggap maksum itu nggak boleh. Sebatri Nabi nggak boleh itu. Kecuali nanti ada pembahasan lain itu syekhut tarbiyah was suluh, itu beda lagi. Atau tadi yang disampaikan oleh Bapak Musyah itu. Artinya asilah ini tinggal kita katakan bahwa pengkultusan itu dalam arti apa? Kalau karena gini, orang awam kan kita bahasnya bukan hanya santri dan kiai, tapi juga muhibbin, orang luar, orang awam yang nggak paham, sehingga taklid buta, oh itu panutan saya, mau gimana pun tetap benar, sampai diidui wajahnya tetap dia terima aja karena saking muhibbinnya, saking cintanya. Lah itu loh yang kita tanggapi, bukan hanya sekedar santri saja, tapi orang awam yang di luar itu bagaimana sehingga menganggap satu tokoh itu adalah sempurna. Lah maka tinggal kita artikan pengkultusan itu hanya sekedar takdim opo maksum. Sehingga ketika takdim ini adalah syekhut takdim bukan syekhut tarbiyah wasuluh, sebagaimana dalam pengklarifikasian ulama yang ada, itu mana yang boleh dikritik, mana yang tidak. Simple, tidak usah merubah asilah. Saya mohon. Permisi dari Lirboyo. Terima kasih. Jadi gini, ini pembahasan menjadi bertele-tele karena memang berangkat dari pertanyaan yang Begini, menggiring kepada opini yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Padahal di kitab-kitab yang ada itu kan bahasanya kan wamin ta'dzil ilmi ta'zimul mu'alim atau yang lain. Di situ adalah masih sebatas kewajaran sesuai syariat agama Islam. Kalau memang dibawa ke mengkultuskan, kenyataannya ibaratnya nggak ada yang menjelaskan mana mengkultuskan, yang artinya dalam tanda kutip adalah takdim yang berlebihan. ya makanya itu loh, berlebihan itu apa maksudnya? Ayo sampean jawab, berlebihan itu apa maksudnya? Lah ya, Itu makanya saya udah katakan tidak ada batasan maksud berlebihan itu apa. Bahkan dalam dalam taklim mutalim sudah diajarkan kita bagaimana ihtiram wa ta'zim. Sampai-sampai Imam Nawawi mau ngaji bersedekah agar tidak melihat aib gurunya, itu bagaimana sampean mengatakan bukan pengkultusan. Karena pengkultusan ini masih umum, walaupun dengan arti KBBI atau ada penghormatan berlebihan, maksud berlebihan itu apa? Maka tinggal kita artikan, jika maksudnya adalah takzim bukan ismah ya, tentunya bukan maksum. Kalau kita anggap maksum jelas gak boleh. Sebentar. ya berarti yang lainnya. saya sepakat dengan perumus Iya. bahwa kalau mengkultuskan itu mungkin Tidak bisa digunakan sebagai kategori taktis atau mungkin tokoh yang maksum. Ya makanya sekelas kalau Nabi. kita anggap maksum saya juga sepakat. Iya. Tinggal kita pilih jawabnya itu, cara menjawabnya bagaimana. Gitu loh. Kita beri waktu kepada urun rembuk sebentar. Sebelumnya kepada Sail pihak Lirboyo, jangan reaktif dulu, tunggu dulu nanti boleh direspon. Kalau tadi Sail di awal mengatakan bahwa pertanyaan ini tidak merujuk kepada kasuistik yang ada dalam deskripsi masalah, itu nggak benar. Bahwa deskripsi masalah itu disusun adalah sebagai data-data yang nantinya pasti mempunyai konsekuensi logis, keruntutan logika dengan butiran-butiran pertanyaan yang dinarasikan di bawahnya. Itu nggak bisa dilepaskan begitu. Sehingga kemudian ada dua celah yang bisa kita lihat. Pertama, apakah pengkultusan terhadap tokoh atau kiai sebagaimana dalam deskripsi? Padahal dalam deskripsi itu kan sangat kompleks. Di antaranya yang dicontohkan mencium tangan dan lain sebagainya. Apakah mencium tangan itu pengkultusan? Ya tidak. Itu loh. Nah ini rancong masalahnya. Itu celah yang pertama. Celah yang kedua, pengkultusan sebagaimana definisi KBBI itu adalah mengarah kepada takdis, penghormatan yang berlebih-lebihan, baik pengkultusan yang menutup ruang kritik ataupun tidak, dengan pengertian dan definisi pengkultusan yang berlebih-lebihan tentu saja tidak boleh. Maksud saya begini, tanpa mau merobek alur diskusi dan hasil rumusan ini, nanti narasi dari asilah ini supaya sinkron dengan alur diskusi dan rumusan, paling tidak tadi itu jangan menggunakan diksi atau kata pengkultusan, karena pengkultusan itu konotasinya ya berlebih-lebihan yang tidak dibenarkan. Jadi misalnya jangan reaktif dulu ya. Saya belum ngomong. Iya. Jadi misalnya begini, apakah tradisi ya kan penghormatan seorang santri kepada kiai yang berkonotasi menutup ruang kritik dibenarkan menurut syariat atau tidak?
Nah, itu nanti bisa diperinci la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq dan lain sebagainya. Itu mungkin masuk. Tapi selama pertanyaannya pengkultusan sampai hari kiamat memang tidak boleh karena makna dari pengkultusan itu sendiri adalah berlebih-lebihan. Kalau pihak Lirboyo tidak mau mengatakan, mendefinisikan pengkultusan itu sebagai takdis, silahkan buat definisi baru yang kemudian dipublish dalam sebuah kamus yang kemudian diakui oleh dunia. Selama belum wujud definisi baru, maka tetap yang namanya pengkultusan itu adalah takdis, titik. Oke, boleh saya tanggapi? Oke, sudah titik, monggo. Begini, kan saya udah diawali dari awal bahwa yang kita bahas dalam asilah pun bukan hanya relasi santri dan kiai, tapi muhibbin orang luar, orang awam juga dengan para tokohnya. Itu harus Anda pahami. Di luar sana, jadi sampean itu jangan terpikirkan sampean sendiri, tapi lihat orang-orang luar juga. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang sampai menganggap suatu tokoh itu adalah panutan taklid buta, sehingga itulah yang kami ambil. Sehingga tinggal kita jawab dalam pengkultusan itu, jika memang betul-betul pengkultusan bagaimana, kan tetap haram aslinya. Kalau arti dari pengkultusan itu adalah takdis atau maksum tadi. Tapi kalau kita artikan karena makna pengkultusan itu adalah berlebih-lebihan, maksud berlebih-lebihan apa? Kalau takdim, terus takdim itu bagaimana bentuknya? Kan akhirnya juga ambigu juga. Kalau sampean mau ambigu-ambiguan, takdim itu bagaimana? Sebentar. Artinya begitu, tinggal kita jawab, tidak usah diperpanjang. Jawabnya itu tematik, secara tematik. Kalau kita katakan ismah bagaimana, kalau kita arahkan takdim bagaimana. Oke, baik, terima kasih. Intinya dari Lirboyo ini kekeh bahwa pengkultusan tetap disematkan di situ. Tinggal dijawab saja cukup. secara... Cukup. Lah iya, tadi itu berarti Lirboyo mendefinisikan pengkultusan dengan dua definisi, pengkultusan yang takdis dan pengkultusan dalam taraf takdim. Dari mana definisi itu Anda dapatkan? Pertanyaan saya, dari mana arti dari pengkultusan itu takdis? Wong bahasanya adalah berlebih-lebihan bahasanya. Nah, iya, yang namanya ifrot, isrof itu dalam konteks apa saja dilarang kan? Ya, makanya malu berlebih-lebihan gitu loh. Anda jangan bulat. Umpama, sebentar. Umpama narasinya ini dirubah seperti tadi, usulan Yai Sulaiman tadi, bagaimana ya kan tradisi penghormatan santri kepada guru yang berkonotasi menutup ruang kritik dibenarkan atau tidak dalam syariat, kan tidak merubah substansi kan? Iya, tapi nggak merubah substansi, sehingga nanti orang ilmuwan orang luar yang non pesantren misalnya, ketika membaca yang diksi yang digunakan pengkultusan yang berkonotasi itu adalah berlebih-lebihan, kok jawabannya nanti dirinci-rinci begitu, nanti kan orang janggal, loh maknanya pengkultusan kan seperti dalam KBBI kan berlebih-lebihan kan begitu gitu loh. Artinya umpama dirubah itu sama sekali tidak merubah substansi dan alur diskusi dari tadi gitu loh. Hanya kita mau menghindari asumsi-asumsi dari kalangan ilmuwan yang kemudian ada rumusan ini yang masih dirinci tadi kan, sementara makna pengkultusan itu ya isrof dan ifrot gitu loh. Enggak merubah substansi kami. Oke, sampun. Mohon izin kepada semuanya, para musohih, kepada perumus, kepada musyawirin, izinkan kami menengahi sebagai moderator ini, karena dari Lirboyo masih kekeh menyematkan kata mengkultuskan gitu ya. Kenapa? Karena kalau takzim itu mungkin sudah term lama ya, sudah kita ketahui. Ini ada term baru, mengkultuskan gitu ya, karena di masyarakat sudah sekarang sudah ada hal-hal seperti itu, ada istilah pengkultusan. Kalau takzim kita sudah dari dulu sudah tahu gitu kan. Jadi maksud dari mengkultuskan itu, ini ada term baru, ada fenomena baru di masyarakat, bahwa anggapan-anggapan masyarakat ini, perilaku-perilaku di pesantren ini, muncul term baru adalah mengkultuskan. Kalau sama masih ditakdimkan, narasinya masih mentakdimkan, sepertinya kurang novelty-nya begitu, ya, mungkin begitu, kan begini, ya. Bentar. Jadi bisa ditengahi, bentar dulu, bisa ditengahi. Jadi kalau dari Lirboyo ini tidak menghendaki untuk dirubah, artinya tetap istilah mengkultuskan tadi, biar berbeda dengan takdim tadi, karena melihat fenomena yang berlebihan itu ya. Satu, biar ada novelty-nya gitu ya, biar tidak biasa saja pertanyaannya, biar keren gitu ya.
dan ada fenomena baru ini karena takdim itu sudah lama, istilah itu sudah lama. Nggih, setuju nggih? Nggih. Ya. Sampun. Saya kembalikan kepada Musohe Perumus untuk kembali dirumuskan, setelah itu selesai nggih. Pun. Terakhir, Pak. Sampun. Nanti ibaratnya bisa dikumpulkan sebagai bentuk tambahan. Terakhir, Monggo. Pak.